Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok proyek 5 PPKN akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kontribusi masyarakat dalam menegakkan anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Wa Marlin dengan NIM 2011304146, Arjun Mustafa dengan NIM 2011304147, Yani Indri Astuti dengan NIM 2011304148, Disma Rahadatul Aish dengan NIM 2011304149, Ratna Kusuma Ningtyas dengan NIM 2011304150, dan Nisa Munawaroh dengan NIM 2011304151. Baik, langsung saja pada penjelasan. Yang pertama ada abstrak. Kejahatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi perekonomian bangsa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya kontribusi yang dapat dilakukan masyarakat dalam penegakan anti korupsi, mengkaji kontribusi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis melalui conceptual approach, statute approach, dan case approach. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang pertama, peran masyarakat harus turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan alasan bahwa masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Yang kedua, bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan mempedomani ketentuan peran serta masyarakat sebagaimana telah diatur pada perundang-undangan dengan melakukan kontrol sosial yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajar, atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Pendahuluan. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio. Arti dari kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Korupsi menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Korupsi merupakan masalah yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus selalu dilakukan. Pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan sinergi dan kesamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa, termasuk dalamnya peran serta masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis melalui conceptual approach, statute approach, dan case approach. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Upaya-upaya tersebut tidak hanya melibatkan peran pemerintah dan para penegak hukum, tetapi juga harus melibatkan peran serta masyarakat. Dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 108 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi semakin jelas dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 41 Ayat 2. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi,
melalui upaya koordinasi, supervisi monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah peran serta masyarakat melalui suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh konsumen bangsa dan mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Terdapat 9 nilai atau perilaku anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bekerja, maupun bersosialisasi dalam masyarakat. Kesembilan nilai anti korupsi dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu inti, meliputi perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab, yang dapat menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli, sehingga mampu menciptakan etos kerja yang bekerja keras, mandiri, dan sederhana. Pertama, perilaku jujur. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. 2. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. 3. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. 4. Adil berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. 5. Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Yang keenam, peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar. Ketujuh, kerja keras, yaitu sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas atau amanah dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kedelapan, mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain, juga berarti mampu menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi atau masalah yang dihadapi. Kesembilan, sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebihan. Karakter anti korupsi perlu dibangun untuk mencegah diri sendiri dan orang lain untuk tidak korupsi, serta kita mampu mengenali dan memahami tentang korupsi. Pemahaman mengenai korupsi dapat dikaitkan dengan bidang agama, misalnya menurut agama Islam. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, disebutkan larangan-larangan untuk melakukan korupsi. Pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi. Kesimpulan, pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diwujudkan lewat mencari dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, baik secara perorangan melalui organisasi masyarakat ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dalam hal ini, masyarakat berperan mempedomani peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan dengan melakukan kontrol sosial yang terencana maupun tidak untuk mendidik atau mengajak masyarakat agar berpartisipasi dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan, sehingga memungkinkan pencegahan perilaku korupsi sejak dini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.